Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan dijauhkan dari virus corona yang sedang melanda di dunia sekarang ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Lulu Masluhah. Saya mengajar mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 7A, B, C, E, dan F. Saya adalah salah satu guru yang ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengisi acara Matsama ini. Selamat datang peserta didik baru di MTSN 9 Jember. Hari ini adalah Matsama yang ketiga di hari Rabu jam pertama. Kita akan belajar tentang akhlak seorang pelajar, orang yang mencari ilmu agar mendapat ilmu yang manfaat. Maka ada tata krama atau aturan-aturan yang harus dilakukan agar mendapatkan ilmu yang manfaat. Dalam kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah pelajar yang berakhlakul karimah. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu memahami adab seorang pelajar. Apa saja yang harus dilakukan bagi seorang pelajar, tentang tata krama kepada sesama teman yang sama-sama mencari ilmu, dan tata krama terhadap guru sebagai orang yang memberi kita ilmu. Yang kedua yaitu diharapkan kita setelah memahami dapat menghayati juga apa saja adab atau tata krama seorang pelajar. Setelah kita dapat memahami dan menghayati, maka diharapkan kita dapat mendemonstrasikan atau melakukan hal-hal yang sudah kita pelajari tadi. Sehingga dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari kita terbiasa untuk menerapkan adab yang baik, adab yang santun terhadap teman dan kepada guru. Untuk yang pertama adalah memahami pengertian adab. Adab itu adalah tata krama atau etika atau kesopanan, kehalusan, budi pekerti, kebaikan, atau yang kita kenal dalam Islam istilahnya adalah akhlak. Sedangkan pelajar atau muta'alim bahasa Arabnya yaitu orang yang sedang belajar atau pelajar atau peserta didik, atau ada yang mengatakan murid. Pengertian adabul muta'alim yaitu tata krama, etika atau akhlak seseorang ketika menjadi pelajar. Ilmu ta'lim adab fi nafsihi, untuk bagi pelajar etika itu untuk dirinya sendiri. Wa adabu ma'a ustadzihi, juga adab kepada guru. Wa adabu ma'a ikhwanihi, dan tata krama terhadap teman sesama pelajar. Adab seorang pelajar tadi dibagi 3. Adab terhadap dirinya sendiri dulu, tata krama sopan santun, diantaranya bisa jujur dan kerja keras, itu diantaranya. Terus adab terhadap teman sesama pelajar, menghormati teman yang lain, tidak saling mengganggu. Terus terhadap guru, yang jelas adalah sopan dan menghargai serta taat kepada guru. Adab pelajar pada diri sendiri. Yang pertama yaitu tidak sembarangan menjawab apa yang tidak diketahuinya. Jadi ketika guru memberikan pertanyaan, kalau kita belum mengetahui jawaban dengan pasti, maka tidak menjawab dengan tanpa data atau tanpa pengetahuan. Yang kedua yaitu tidak ujub. Ujub itu sombong. Jadi walaupun kita mengetahui jawabannya, itu tidak berarti kita lebih baik dari yang lain atau merasa sombong, merasa kita paling pintar. Terus yang ketiga adalah tawadhu. Jadi orang itu harus tawadhu, itu rendah hati. Rendah hati itu adalah kebalikannya ujub, tidak sombong. Jadi bukan rendah diri, akan tetapi rendah hati, tidak sombong. Yang keempat adalah jujur. Jujur dalam menjawab, jujur juga untuk mendapatkan jawaban, tidak nyontek pada teman yang lain. Yang kelima, sopan saat berjalan. Saat berjalan baik di depan teman atau di depan guru, kita harus sopan, menundukkan pandangan ketika misalnya guru
lewat, atau kita melewati guru kita bisa permisi, mengucapkan permisi dan sebagainya. Menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan bukan berarti kita tidak boleh menatap guru atau menatap teman, akan tetapi ketika tidak diperlukan atau tidak sedang ditanya atau tidak sedang bertanya jawab, kita tidak perlu menatap orang terlalu lama. Jadi lebih seperlunya aja. Ketika ditanya ya harus menatap seseorang, tapi ketika tidak, itu tidak perlu kita menatap orang itu dengan sombong atau dan sebagainya. Terpercaya atau tidak membelot dari ilmu yang diberikan kepadanya. Jadi ilmu yang didapat itu valid, harus ada dasarnya, harus ada dalilnya, harus ada buktinya, tidak menafsirkan sendiri tanpa ada pengetahuan di dalamnya. Adab belajar terhadap guru. Terhadap guru pertama adalah yang jelas kita harus taat. Taat kepada guru itu bisa dengan cara ketika guru menerangkan, kita harus mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan gurunya. Harus fokus, tidak bergurau sendiri. Ketika guru menyampaikan, kita harus benar-benar mendengarkan dengan seksama. Yang kedua adalah duduk dengan sopan di saat belajar. Yang sering kali terjadi adalah kakinya tidak di tempatnya, artinya tidak di bawah. Kaki itu biasanya ada tas atau disilangkan kakinya, atau biasanya kakinya ada di atas bangku dan sebagainya. Itu tidak sopan. Jadi duduk pun harus ada aturannya. Duduknya harus kaki tegap, kakinya di bawah dan badannya tegap, dan benar-benar fokus mendengarkan apa yang disampaikan guru. Yang ketiga adalah merendahkan diri di hadapan gurunya. Artinya ketika kita bertanya itu dengan sopan. Kalau kita tidak tahu, kita benar-benar tidak tahu, bukan mau ngetes gurunya. Terus kita benar-benar nada untuk bertanya itu pun juga harus yang rendah. Jangan dengan nada yang kasar atau yang tinggi atau dengan kata-kata yang kasar. Tidak malu bertanya jika tidak tahu. Jadi ketika walaupun kita harus sopan, terus harus berbuat yang tidak boleh gaduh dan sebagainya, tapi ketika guru memberikan kesempatan untuk bertanya, itu hendaknya kalau memang tidak tahu, bertanyalah, tapi dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan nada yang baik. Terus tidak bergurau saat belajar. Bergurau di saat belajar itu pertama mengganggu konsentrasi guru dalam menerangkan. Yang kedua itu merugikan sesama teman yang memang sedang fokus mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Maka dari itu bergurau di saat belajar itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain, dan juga guru yang menerangkan pun jadi tidak fokus untuk menerangkan. Itu adalah hal yang paling tidak boleh dilakukan di dalam kelas, adalah bergurau tadi. Adab terhadap teman. Jadi karena sama-sama punya tujuan dari rumah adalah mencari ilmu, maka dengan sesama teman kita juga harus saling menghormati. Menghormati teman itu adalah tidak mengganggu, itu juga menghormati teman. Terus tidak memandang rendah kepada teman, membantu kalau dia memang butuh bantuan kita, atau mungkin dia kurang jelas kita bisa menjelaskan. Itu salah satu interaksi dalam menghormati teman. Yang kedua, tidak merendahkan teman. Artinya kalaupun ada teman yang mungkin dalam pelajaran tertentu dia tidak paham tapi kita paham, itu kita tidak boleh merendahkan dia, tapi harus membantu, saling membantu. Yang selanjutnya adalah tidak boleh merasa lebih baik dari temannya, walaupun mungkin dalam hal-hal tertentu nilai kita atau kemampuan kita lebih dari teman, itu kita tidak boleh merasa sombong, ujub tadi, sombong dan merasa lebih baik, merasa paling pintar di kelasnya. Biasanya kalau sudah pernah menjuarai mungkin olimpiade atau apa, ditunjuk untuk mewakili sekolah terus dapat juara, biasanya itu biasanya merasa dia lebih baik dari temannya. Padahal setiap orang itu punya kecerdasannya sendiri-sendiri. Mungkin tidak mampu dalam hal matematika tapi dia pintar di dalam seni, atau mungkin seseorang tidak begitu unggul di dalam pelajaran tapi dia sangat berbakat di dalam olahraga. Jadi setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing. Jadi tidak boleh kita merasa lebih baik atau merendahkan kepada teman yang lain. Tidak mencela kekurangan teman. Jadi mungkin misalnya temannya itu merasa kesulitan dalam satu pelajaran, terus mungkin dia dapat nilainya tidak memuaskan atau di bawah KKM, itu kita tidak boleh mengolok-olok atau membuat dia
merasa lebih rendah diri. Itu tidak boleh. Kita seharusnya malah harus membantunya, tidak boleh mencela. Terus tidak mentertawakan teman yang sedang ditegur guru. Jadi mungkin ada teman yang melanggar aturan di kelas atau apa ditegur, nah itu malah ditertawakan. Atau dia disuruh guru untuk membaca atau apa tapi kurang lancar, kita tertawakan. Nah itu kita belum tentu lebih baik dari dia waktu disuruh guru. Jadi kesalahan apapun yang disengaja atau tidak oleh teman kita itu tidak boleh ditertawakan. Karena itu sangat membuat yang ditertawa itu mungkin akan merasa rendah diri. Jadi kita tidak boleh menertawakan kesalahan orang lain. Siapa tahu suatu hari kita yang melakukan kesalahan itu. Jadi kita harus bersimpati sama dia, berempati. Jadi jangan pernah menertawakan teman yang lain. Itu saja mungkin hal-hal yang bisa harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan serta dibiasakan dalam proses belajar mengajar di sekolah, di kelas, atau ketika kita bertemu teman atau guru di luar sekolah. Kita harus tetap menjunjung tinggi tata krama atau sopan santun, etika dalam bergaul dan mencari ilmu di MTSN 9 Jember. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ilmu itu manfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.